Assalamualaikum, salam bahagia dan selamat menjalankan aktivitas. Perkenalkan, saya Maharani dari SMKN 1 Jember. Pentingnya pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga di sekolah menengah kejuruan. Peserta didik lulusan SMK harus dibekali pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, di mana SMK merupakan salah satu jenjang pendidikan yang bertujuan untuk mengeluarkan calon tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya. Dengan adanya pengetahuan K3 ini diharapkan peserta didik mampu beradaptasi dengan baik di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita ya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari K3 atau bisa disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih pengertian dari K3 itu? Menurut Mondi Enoy 1995, keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja, sedangkan kesehatan merujuk kepada terbebasnya karyawan dari penyakit secara fisik dan mental. Menurut Flippo, tahun 1984, keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja. Sedangkan kesehatan merujuk kepada terbebasnya karyawan dari penyakit secara fisik dan mental. Oleh sebab itu, eh, kita sebagai karyawan itu harus memperhatikan mengenai keselamatan kerja, di mana kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kita harus bisa melindungi diri kita dari kecelakaan kerja. Penyebab penyakit akibat kerja ke-1 yaitu golongan fisik seperti bising, radiasi, suhu ekstrem, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. Yang kedua, golongan kimiawi meliputi semua bahan kimia dalam bentuk uap, gas, larutan, dan kabut. Yang ketiga, golongan biologis seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang keempat, golongan fisiologis atau ergonomis antara lain desain tempat kerja dan beban kerja. Golongan psikososial meliputi stres psikis, kerja yang monoton, dan tuntutan pekerjaan. Tujuan K3 dilihat dari pelaku usaha: 1. Meningkatkan kinerja dan omset perusahaan. 2. Mencegah terjadinya kerugian. 3. Memelihara sarana dan prasarana perusahaan. Tujuan K3 dilihat dari karyawan: 1. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani karyawan. 2. Meningkatkan penghasilan karyawan. 3. Menjamin keberlangsungan pekerjaan. Tujuan K3 dilihat dari lingkungan: 1. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. 2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. 3. Menurunkan biaya-biaya kesehatan dan asuransi. Pertolongan pertama pada kecelakaan: 1. Semua kantor harus memiliki karyawan yang terlatih P3K dan mempunyai sertifikat P3K yang bertaraf nasional. 2. Fasilitas P3K harus ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau. 3. Ada SOP rujukan kasus penyakit ataupun kecelakaan. 4. Tempat kerja yang besar harus mempunyai dengan persyaratan memiliki peralatan yang memadai, mudah diidentifikasi, kebersihan yang selalu terjaga dan tercatat dengan baik. 5. Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, forniquet, gunting, splint, dan perlengkapan gigitan ular. 6. Isi dari kotak obat-obatan dan alat P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi, tidak boleh kosong. 7. Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan atau instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti. Berikut alat pelindung diri atau APD yang wajib dipakai para pekerja agar terlindung dari kecelakaan kerja. 1. Kacamata pelindung berfungsi melindungi dan menutupi area sekitar mata agar terhindar dari partikel mikro, cairan berbahaya, dan benda lainnya yang dapat membahayakan mata. 2. Masker. Penggunaan masker sangat diperlukan mengingat lokasi tempat kerja sangat berpotensi mengakibatkan gangguan sistem pernapasan apabila debu terhirup secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. 3. Sarung tangan. Ketika bersinggungan dengan bahan-bahan tajam, panas, atau bahan kimia berbahaya, sarung tangan ini dapat menjadi penghalang vital yang mencegah kejadian buruk terjadi. 4. Sepatu pelindung untuk seorang yang bekerja di ruang berbahaya. Sepatu safety harus dipakai untuk menghindari kemungkinan terkena pecahan kaca, besi, atau serpihan lain yang dapat membahayakan telapak kaki. 5. Helm pengaman sebagai pelindung kepala ini apabila terkena jatuhan material akan melindungi dan meminimalisir dari cedera serius. 6. Pelindung telinga
meredam paparan suara berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan pendengaran serius akibat kondisi lingkungan kerja yang bising. 7. Rompi safety membantu meningkatkan kesadaran akan keberadaan pekerja dan melindungi mereka dari cedera atau bahaya di tempat kerja.